Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. Gerindra sebut Jokowi dan Prabowo jalin hubungan persahabatan yang erat. Caimin respon isu rencana pertemuannya dengan PDIP dan Partai Golkar. Universitas Pertahanan resmi jalin kerjasama dengan pemerintah Palestina di bidang pendidikan. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkapkan masih menunggu rencana pertemuan dengan PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Caimin mengatakan belum ada komunikasi yang intens terkait rencana tersebut. Sebelumnya tersiar wacana pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saat dikonfirmasi, Caimin mengatakan belum ada komunikasi lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut. Caimin menilai pertemuan antara ketua umum hingga antar koalisi sangat penting dilakukan. Caimin menambahkan pemilu akan menjadi agenda besar yang rumit jika tidak bersatu. Saya belum diberi tahu soal itu. Itu belum ada komunikasi lagi? Belum. Ya, saya pada posisi nunggu aja. Belum ada jadwal. Ayo, penting lah semua komunikasi antar ketua umum di saat-saat menjelang pemilu ini wajib supaya kondusif ya. Lintas koalisi, lintas partai hendaknya terus komunikasi karena pada dasarnya pemilu adalah bagian dari agenda besar yang sangat rumit kalau kita tidak bersatu. Sudah sampai belum ada pikiran seperti itu. Saya nggak tahu, saya pada posisi nunggu karena belum ada kabar. Dari Jakarta, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. DPR menyetujui pengajuan penyertaan modal negara cadangan investasi tahun 2023 sebesar 5,7 triliun rupiah. Komisi 6 DPR RI menyetujui penyertaan modal negara atau PMN tambahan 2023 sebesar 5,7 triliun untuk 4 badan usaha milik negara, diantaranya yakni IFG, ID Food, Injourney, dan Indonesia RI. Dalam rapat kerja, masing-masing perwakilan dari 9 fraksi yang ada di Komisi 6 DPR RI menyampaikan pandangan dan pendapat akhir fraksi. Tercatat fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra menyetujui, sedangkan fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan. Selanjutnya, fraksi PKB menyetujui, fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, fraksi PAN menyetujui dan fraksi P3 menyetujui. Adapun satu fraksi, yaitu fraksi PKS menyetujui PMN untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero, Injourney, PT Reasuransi Indonesia Utama Persero, dan PT Raja Wali Nusantara Persero serta ID Food. Namun menolak PMN untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero dan IFG. Untuk PMN tadi Bu, tadi kan sudah dibahas, diputuskan. Kira-kira pembahasannya gimana Bu? Apakah sudah disetujui yang diajukan BUMN? Ya, hari ini kami melakukan penyampaian pendapat dari 9 fraksi dan semua fraksi menyetujui ajuan PMN cadangan investasi sebesar 5,7 triliun untuk tahun anggaran 2023. Masing-masing kepada IFG, lalu ID Food, kemudian Injourney, dan Indonesia Reasuransi. Dan fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan, antara lain adalah karena PMN ini tentu harus difokuskan kepada pengembangan usaha, pengembangan bisnis, dan kemudian juga kami meminta kepada Menteri BUMN untuk membentuk tim khusus dari Kementerian BUMN yang melakukan penelaahan sebelum ajuan PMN, karena tentu kami juga perlu mendapatkan balance sheet, laporan neraca keuangan dari perusahaan supaya fungsi anggaran dan pengawasan kami ini efektif, pertanggungjawaban kepada rakyat.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon kabar dipingitnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelang pengumuman calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Habibur Rahman menilai hal tersebut wajar karena menurutnya setiap partai mempunyai mekanisme internal yang berbeda jelang Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon kabar dipingitnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelang pengumuman calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Habibur Rahman menilai hal tersebut wajar karena menurutnya setiap partai mempunyai mekanisme internal yang berbeda jelang Pilpres 2024. Habib juga mengatakan sebagai rekan koalisi, Gerindra dan PKB hingga kini masih menjalin hubungan baik. Gerindra juga tetap berkomitmen untuk selalu bersama PKB pada Pilpres 2024. Sementara itu dirinya menegaskan terkait urusan pencapresan tetap berada di tangan Caimin dan Prabowo selaku ketua umum masing-masing partai. Saya baru dengar juga tadi teman-teman WA saya browsing ya, baru baca. Saya belum sempat mengkonfirmasi ke Pak Prabowo ya. Tapi menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja, wajar-wajar saja ya, ada kebijakan internal mereka begitu. Dan kami tidak dalam posisi untuk mengintervensi kebijakan internal sahabat kami tersebut. Itu dibacanya dalam wujud kode keras gitu nggak sih Mas Habib? Kayak ini enggak lah, ya teman-teman jangan ngompor-ngomporin lah ya. Ini hubungan kami keras dengan PKB itu baik banget ya kan, mesra banget ya, santai kami mengarungi perpolitikan saat ini ya, kami kompak sudah terikat dengan dengan koalisi ya, dengan kerjasama politik ini ya, insya Allah. Dan memang ini kebulatan tekad kami semua ini kukuh sampai pencalonan dan seterusnya. Sebelumnya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sedang dipingit oleh partainya jelang Pilpres 2024. Dalam masa pingit tersebut, Caimin dilarang untuk buka suara mengenai Pilpres 2024. Hal itu berlaku hingga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres. DPP PKB mengambil opsi untuk dipingit dulu Pak Muhaimin untuk persiapan ya. Duluran dulu lah, dibedain di ini supaya lebih langsing. Kita menunggu pengumuman dari PDIP Mas, PDIP dulu baru kemudian ikut gitu. Nah sebenarnya ini nggak menjadi ukuran ya, PDIP mengumumkan atau tidak, yang menjadi ukuran sebenarnya yaitu keputusan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Habis haji mungkin Mas, kan ini bahkan haji untuk ini bulan baik kan, makanya dipingit dulu. Gus, tapi ini dipingitnya ini dari media dan publik aja atau dengan ketua umum partai lain juga Gus Muhaimin nggak akan bertemu gitu? Ya, secara otomatis berarti nggak bisa ketemu dengan yang lain. Namanya dipingit kan, pengantin nggak boleh ketemu pengantin yang lain. Sampai kapan nih Gus pemingitan ini? Sampai diumumkan lah. Sampai diumumkan. Gus, kan PKB sebelumnya ingin pengumuman pencapresan koalisi itu ditunaikan bulan ini begitu. Nah ini apakah juga jadi sinyal udah dipingit tapi jadi bulan ini nih bisa? Mudah-mudahan begitu. Dari Jakarta, Sridewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Panja RUU Kesehatan Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan pengambilan keputusan tingkat 2 terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan tergantung pada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Melki menjelaskan Panja RUU Kesehatan beserta Komisi 9 dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan substansi dari rancangan undang-undang tersebut. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Kesehatan Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, pengambilan keputusan tingkat 2 terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan tergantung pada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Melki menjelaskan Panja Rancangan Undang-Undang Kesehatan beserta Komisi 9 dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan substansi dari rancangan undang-undang tersebut dan kini tinggal menunggu keputusan dari pimpinan DPR RI. Lebih lanjut, Melki menyebut sampai saat ini tidak ada target kapan rancangan Undang-Undang Kesehatan ini akan disahkan. Namun ia memastikan persiapan dari pemerintah dan Komisi 9 terkait naskah rancangan undang-undang ini telah matang, karena telah melakukan audiensi dengan beberapa tokoh terkait.
Kami sampaikan bahwa substansi pembahasan di Komisi 9 tentu akan kami selesaikan sesuai yang sudah kami agendakan dalam minggu ini. Syukurlah kemarin sudah bisa selesai. Dan terkait dengan tahapan pengesahan di rapat paripurna, tentu ini adalah domain dari pimpinan DPR RI dan tentu pimpinan-pimpinan fraksi. Dan karena ini mungkin soal jadwal, juga mungkin soal kehati-hatian, juga mungkin soal juga kesibukan para pimpinan DPR ataupun pimpinan fraksi, akhirnya hari ini belum disahkan. Tentu kami serahkan pada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk memutuskan waktu untuk pengesahannya. Tapi dari segi substansi sih kemarin kami sudah selesaikan dengan pemerintah di Raker bersama Menkes dan semua jajaran terkait. Substansinya sudah selesai dan sudah kami sepakati di tingkat Komisi 9. Kami tidak punya target tertentu lagi karena memang ini sudah sekali lagi ini kami wilayahnya sudah sangat di atas kami ya. Maksudnya sudah pimpinan-pimpinan punya keputusan, kami serahkan pada para pimpinan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. DPR hingga kini belum juga membacakan surat Presiden soal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi. Ketua DPR Puan Maharani menyebut ada mekanisme yang harus dibahas terlebih dahulu oleh pimpinan DPR dan Bamus agar surpres terkait RUU Perampasan Aset dapat segera diparipurnakan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut alasan pihaknya sampai saat ini belum membacakan surat Presiden terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dikarenakan DPR tengah disibukkan dengan penyusunan anggaran kementerian dan lembaga dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, Puan mengatakan perlu ada pembahasan terlebih dahulu oleh pimpinan DPR mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk nantinya dibawa ke Badan Musyawarah. Jika nantinya Bamus telah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas, maka surpres yang sudah diterima DPR akan langsung dibacakan dalam agenda rapat paripurna selanjutnya. Di samping itu, Ketua DPR ini mengaku memahami urgensi untuk segera dibahasnya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi. Namun ada masukan dan aspirasi dari berbagai pihak yang juga harus didengarkan terkait rancangan undang-undang tersebut. Ya, sekarang memang kita bersama pemerintah sedang fokus rapat pembahasan KPPKF atau urusan anggaran untuk tahun 2023 ini. Jadi memang itu dulu yang menjadi fokus pembahasan karena sudah ada siklus penjadwalan untuk masalah anggaran ini. Terkait hal-hal yang lain tentu saja ada mekanismenya yang di DPR harus dilakukan. Jadi nggak bisa sakit kalau orang Jawa tuh hari ini ada berita, hari ini sepertinya suratnya ada, kemudian itu harus. Karena memang ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan sehingga hal tersebut nantinya kalau kemudian berjalan di lapangan itu memang sudah sesuai dengan aturan mekanisme yang tata tertib dan lain-lain yang berjalan di DPR. Jadi sabar, bukan berarti kemudian ini tidak kami lakukan, ini tetap kami lakukan dan kami jalankan, tapi namun sesuai dengan mekanismenya dan ada prioritas tertentu yang memang kami dahulukan karena ya sekarang ini teman-teman DPR kan juga banyak kegiatan di dapil, kegiatan bertemu dengan konstituen dan lain-lain sebagainya. Jadi memang membutuhkan satu hal mekanisme yang harus dijalankan bersama-sama. Jadi sabar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon positif soal mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati dan SBY sangat mungkin akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon positif soal mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menilai mimpi SBY tersebut merupakan pertanda baik, terutama bagi para pemimpin untuk bersama-sama membangun bangsa secara damai. Puan mengungkapkan masih ada harapan pertemuan SBY dan Megawati dapat terwujud. Hal tersebut agar kondisi politik Indonesia ke depan dalam situasi yang damai. Ya, mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin
yang pernah punya pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga rasanya ayem. Ada peluang nggak sih Mbak Pak SBY bertemu dengan Ibu? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan, dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih mengkaji lebih mendalam terkait dengan cawapres yang akan diusung. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon dijodohkannya Prabowo dengan Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai cawapres di 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih mengkaji lebih mendalam terkait dengan cawapres yang akan diusung. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon dijodohkannya Prabowo dengan Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai cawapres di 2024. Isu tersebut muncul kala Prabowo bersama Erick Thohir terlihat akrab saat laga Timnas Indonesia versus Argentina di GBK beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan antara Prabowo dengan Caimin masih melakukan konsolidasi dan komunikasi intens terkait bakal cawapres yang akan diusung. Keduanya diyakini masih mempertimbangkan segala masukan yang diterima terkait dengan penentuan cawapres pendamping Prabowo di 2024. Lebih luas, anggota DPR fraksi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo menugaskan orang kepercayaannya untuk turut mendampingi Caimin melaksanakan ibadah haji, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko. Lihat dulu ya, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar tentu menerima masukan dari banyak pihak, dari banyak orang ya. Dan juga apa yang disampaikan para pengamat ya, apa yang disampaikan para surveyor. Misalnya yang cocok pasangan ini, pasangan Pak Prabowo dengan Mr. A, pasangan Prabowo dengan Mr. B, ya itu terus menjadi bahan kajian beliau berdua. Sampai saat ini Gus Muhaimin dan Pak Prabowo ya juga terus melakukan konsolidasi terus, komunikasi yang sangat intens. Kayak sekarang kan Gus Muhaimin ke Mekah naik haji bersama-sama orang kepercayaannya Pak Prabowo yaitu Gus Dasko Ahmad. Dia, ya kan? Kiai Haji Dasko Ahmad. Ya kan? Pak Prabowo nggak naik haji nih ya Bang? Saya nggak tahu perkembangannya ya. Kayak kemungkinan iya, tapi yang jelas saking akrabnya tuh Besti naik haji pun ya kan dikirim ya, minimal dikirim orang kepercayaannya Pak Prabowo yaitu Kiai Haji Dasko Ahmad, Gus Dasko. Tapi saya nggak tahu infonya, kemungkinan juga beliau bisa berangkat 1-2 hari ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai kedekatan antara Jokowi dan Prabowo Subianto memiliki hubungan persahabatan yang erat. Hal itu disampaikannya merespon ajakan Presiden Joko Widodo di beberapa momen terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai kedekatan antara Jokowi dan Prabowo Subianto memiliki hubungan persahabatan yang erat. Hal itu disampaikannya merespon ajakan Presiden Joko Widodo di beberapa momen terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa kali mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam agendanya. Terlebih baru-baru ini, Presiden Jokowi turut mengajak Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk turut menyaksikan laga antara Timnas Indonesia versus Argentina beberapa waktu lalu yang turut dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan hal tersebut adalah hal yang wajar. Menurutnya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo bukan hanya sebatas rekan kerja tetapi hubungan persahabatan. Ya namanya bestie kan, saling ketemu, saling update, saling support. Ya wajar dong, beliau presiden dengan Menhan, kemudian beliau dua sahabat baik ya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah berharap wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri
dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dapat berjalan baik tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah berharap wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dapat berjalan baik tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah saat merespon soal mimpi SBY yang bertemu dengan Megawati dan Jokowi. Said mengatakan rencana pertemuan Megawati dan SBY sempat terlintas saat pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu, sehingga tak perlu ada rekayasa atau paksaan yang terjadi. Selain itu, Said mengatakan wacana pertemuan tersebut melibatkan tokoh yang mempunyai peran besar terhadap bangsa. Ia pun meyakini ketiga pemimpin bangsa tersebut telah memiliki jalur komunikasi yang saling terhubung. Biarkanlah ini bergulir sebagaimana adanya, natural, alami. Tidak perlu kita rekayasa, harus ketemu si A, harus ketemu si B. Karena setiap pemimpin pasti punya jalur komunikasi masing-masing. Karena ini kan sudah menyangkut Bapak SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi, kan pasti di antara beliau-beliau ini adalah komunikasinya. Kita kan, media kan yang diinginkan itu apa yang tampak di permukaan terus-menerus. Tapi media tahukah tidak pertemuan Ibu Puan dengan Bapak AHY? Kan pasti kedua beliau ini menyampaikan kepada Dewan Pembina Demokrat, Pak AHY, kemudian Mbak Puan menyampaikan ke Ibu Ketua Umum, kan pasti seperti ini. Mas izin soal ini. Sehingga tidak perlu diterus-teruskan terus gitu loh. Tidak ada problem apapun PDIP dengan Demokrat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani melaporkan untuk Sinpo TV. Universitas Pertahanan resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Palestina. Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Pertahanan bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia dengan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Universitas Pertahanan resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Palestina. Penandatanganan itu langsung dilakukan oleh Rektor Universitas Pertahanan bersama dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia dengan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin siang. Kerjasama yang disepakati yakni sebanyak 22 siswa-siswi asal Palestina nantinya akan mendapatkan beasiswa untuk mengemban ilmu di Universitas Pertahanan dengan beberapa program studi seperti teknik sipil, kedokteran, hingga MIPA. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan para calon pelajar dari Palestina ini nantinya akan melalui tahap seleksi dari Palestina dan Universitas Pertahanan. Suatu kerjasama antara Rektor Universitas Pertahanan dengan pihak dari Palestina, di mana kerjasama ini meliputi beasiswa untuk pemuda-pemudi Palestina untuk menjadi kadet siswa di Universitas Pertahanan. Programnya untuk tahun ini, kalau tidak salah 22 tempat, 22 pemuda-pemudi Palestina yang akan diseleksi oleh Palestina dengan Universitas Pertahanan di bidang kedokteran, farmasi, teknik, dan MIPA, matematik, dan ilmu pasti alam. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.